Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ini Ibu M ya Bu ya. Kemarin habis melahirkan ya Bu. Ini anak pertama ya Bu ya. Iya. Iya, sehat kan Bu? Iya. Ya Alhamdulillah. Lumayan gede loh bayinya 3.300. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Bidan Siti yang jaga pada sore hari ini. Ya, di sini nanti saya akan memberikan penjelasan atau memberikan pentes mengenai perawatan bayi baru lahir sehari-hari nanti di rumah. Ya Bu ya, ini kan udah melahirkan, semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Nanti tiba waktunya jenengan harus merawat bayi. Ya, udah nyaman duduknya? Sudah. Ya, udah siap ya Bu ya. Sebelumnya ditanyakan enggak? Tidak. Tidak ada. Ye, langsung saja ya Bu ya. Saya cuci tangan dulu nggih. Iya. Ya Ibu, sebelumnya yang pertama adalah ASI. Ya, ASI itu adalah air susu ibu. Nah, ASI itu makanan yang terbaik untuk bayi ya, dari sejak dia lahir sampai 6 bulan. Sebaiknya memang diberikan ASI secara eksklusif ya. Jadi hanya ASI aja. Tidak perlu jenengan tambahin isam, tambahin madu, tambah air putih, tambahin nasi, apalagi itu nggak boleh ya. Jadi cukup dengan ASI saja sampai 6 bulan ya. Dan pemberiannya bagaimana? Pemberiannya yaitu sesuai dengan kemauan bayi. Ya paling enggak itu setiap 2 jam atau sehari itu 8 kali. Gitu ya. Karena apa? Karena ASI itu kan mengandung kolostrum. Nah, kolostrum itu sendiri gunanya adalah untuk memberikan kekebalan kepada tubuh bayi. Seperti itu ya. Jadi hanya ASI aja udah cukup. Nggak perlu dengan makanan lainnya. Gitu ya. Selanjutnya untuk membersihkan dan menjaga kehangatan bayi bagaimana? Yaitu dengan menggunakan kontak kulit dan kulit. Jadi kulit jenengan dengan kulit bayi. Oke, kemudian pastikan bayi itu diletakkan di tempat yang hangat, dan kering tentunya. Bu. Selanjutnya memakaikan pakaian bayi yang lembut, yang hangat, yang kering dan bersih. Selalu menggunakan sarung tangan dan topi biar tetap hangat ya Bu. Kemudian apabila popoknya sudah basah ya segera diganti. Jadi mengganti popok dan selimut sesuai dengan keperluan gitu. Kemudian diraba Bu telapak kakinya bayi. Apabila kok rasanya dingin, nah itu jenengan kontak kulit dengan kulit atau bisa juga dengan ditambahkan selimut gitu ya Bu ya. Kemudian dijaga agar ruangannya tetap hangat gitu. Jelas sampai di sini? Ya, kemudian tentang posisi tidur bayi bagaimana? Jadi bayi itu sebaiknya boboknya nanti bareng sama ibu ya, bersebelahan dengan panjenengan. Jadi kalau misalnya bayinya pengen minum itu kan bisa ngambilnya lebih cepat. Kemudian apabila jenengan tinggalnya itu di daerah yang berdampak malaria, sebaiknya menggunakan kelambu ya Bu ya. Di daerah panjenengan ada yang kena malaria tidak? Tidak. Tidak ada yang malaria ya. Alhamdulillah ya. Kemudian posisi tidur bayi itu sebaiknya jangan tengkurap ya, bisa terlentang atau miring. Kalau misalnya terlengkap ya lebih baik dengan pengawasan terus menerus. Jangan sampai kalau bisa. Gitu ya. Selanjutnya bagaimana untuk perawatan tali pusatnya? Nah, jadi kalau jenengan mau merawat tali pusat bayi, misalnya habis memandikan bayi, itu sebelum dan sesudahnya cuci tangan dulu. Cuci tangan, kemudian jangan membungkus utuh tali pusat dengan mengoleskan cairan, misalnya pakai betadine, kayak gitu nggak perlu ya. Tidak perlu menggunakan obat-obatan, tidak perlu menggunakan betadine untuk merawat tali pusat. Kemudian popoknya itu melipatnya di bawah tali pusatnya itu nih Bu. Jadi kan nanti terlihat tali pusatnya itu tetap kelihatan
kering kayak gitu, nggak kena ompol, ngoten nggih. Kemudian luka tali pusatnya juga harus dijaga tetap kering, ya. Sampai nanti kan dia akan putus sendiri, gitu. Jika tali pusatnya kok tampak kotor, nah itu dibersihkan. Nah hati-hati ya Bu ya, bisa menggunakan air DTT atau dengan menggunakan air sabun, tapi dikeringkan. Ya setelah kering kemudian dibiarkan agar tidak kotor lagi, ya tetap diawasi dia tidak kotor, tidak basah, gitu ya. Tetap dijaga, tetap kering dan bersih, ngoten ya. Kemudian apabila ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan di sekitar tali pusat seperti itu, kemudian ada nanahnya, ada baunya, nah itu segera dibawa ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, gitu ya. Kemudian kalau untuk mengukur suhu tubuh bayi dengan apa? Jadi untuk mengukur suhu tubuh bayi dengan menggunakan termometer, ya. Punya termometer Ibu di rumah? Punya ya, bagus. Kemudian apabila ada beberapa gejala, misalnya tidak mau makan, bayinya tidak mau minum, maksudnya tidak mau minum, kemudian kejang-kejang, selanjutnya apabila dirangsang aja dia mau bergerak, tapi kalau misalnya tidak dirangsang tidak bergerak, nafasnya cepat, ya lebih dari 60 kali per menit, nafasnya lambat kurang dari 30 kali per menit, ada tarikan di dada, ya kalau nafas itu tarik seperti itu, kemudian merintih, demam, ya suhunya lebih dari 38 derajat Celcius ataupun kurang dari 36 derajat Celcius, kemudian ada nanah ya di mata, kemudian pusarnya kemerahan, diare, terus nampak kuning. Nah itu adalah beberapa gejala yang perlu diperhatikan, itu sudah tanda bahaya, ya. Apabila terdapat gejala seperti itu, maka langsung dibawa ke rumah sakit ataupun ke puskesmas seperti itu, ya. Mungkin sampai di sini ada yang tanyakan Ibu? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Ya, alhamdulillah. Semoga nanti bisa diterapkan untuk merawat bayi panjenengan di rumah, ya. Selamat siang.